Selamat pagi semua anak-anak kelas 6. Hari ini ketemu lagi dengan Miss Cindy dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita masuk di bab yang baru, yaitu kita akan masuk di bab yang ke-7, bersekutu dengan Allah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami siap belajar. Beri kami kepintaran, beri kami hikmat supaya kami mengerti apa yang dimaksud dengan bersekutu dengan Allah. Sebagai anak-anak kami rindu, mengerti, memahami, dan kami mau belajar menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, buka buku paketnya dan ikuti penjelasan Miss Cindy hari ini. Nah, untuk awalnya kita belajar, apakah kamu sudah berdoa hari ini? Nah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita wajib berdoa. Karena apa? Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Ya, jadi nafas hidup orang percaya. Kalian bisa bayangkan bagaimana kalau manusia tidak bernafas, tentu manusia akan mati. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita tidak berdoa, artinya kita tidak bernafas secara rohani, maka kerohanian kita akan mati. Bentuk doa bisa lihat di buku paket juga. Doa mengucap syukur, artinya mengucap syukur karena segala yang Tuhan buat bagi seseorang. Jadi kalian harus bersyukur kalau hari ini kalian bisa bangun, kalian bisa bersekolah, kalian bisa berjalan, bernafas. Nah, kalian harus bersyukur lewat doa yang kalian naikkan kepada Tuhan. Oke, selanjutnya kita melihat doa syafaat. Doa yang dilakukan secara bersama-sama bagi kehidupan orang lain, teman, sekolah, negara. Nah, biasanya doa syafaat ini kita sering lakukan dulu sebelum pandemi kan. Kita berdoa untuk yayasan, kita berdoa untuk orang tua, kita berdoa untuk teman-teman yang sakit. Nah, itu juga harus terus kalian lakukan ya sampai sekarang. Doa syafaat artinya kita berdoa untuk orang-orang yang lain. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Ketiga, doa pujian atau pengagungan. Artinya pujian kepada Tuhan atas kuasa dan karyanya untuk dunia ini. Jadi kita memberikan pengagungan kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan sebab hanya Tuhan yang layak dipuji. Yang selanjutnya doa permohonan. Doa ini merupakan permohonan kepada Tuhan akan sesuatu yang kita rindukan. Contoh, kalau kalian ingin lulus sekolah, kalian berdoa, itu namanya doa permohonan. Ketika kalian sedang sakit, kalian berdoa minta kesembuhan, itu artinya memohon kepada Tuhan ya, lewat doa yang kalian naikkan. Selanjutnya, kita melihat lagi ada bentuk doa selain doa-doa yang sudah Miss disebutkan. Yang selanjutnya adalah doa penyembahan. Doa ini menyembah dan menyenangkan Tuhan. Hampir sama dengan doa pujian atau pengagungan. Jadi ketika kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita mengagung-agungkan Tuhan. Nah, doa itu harus menyenangkan hati Tuhan ya, bukan hanya hati kalian, tetapi juga menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya, kita melihat bentuk komunikasi kita dengan Allah ya. Ada banyak cara. Yang pertama, berdoa setiap hati dan berdoa jadi suatu kebiasaan. Jadi bentuk kita komunikasi, kita ngobrol dengan Tuhan itu yaitu dengan kita berdoa kepada Tuhan ya, setiap hati dan berdoa jadi suatu kebiasaan. Jadi setiap hari kalian berdoa dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, seperti kalian ngobrol dengan teman, seperti kalian ngobrol dengan orang tua. Begitu juga kalian berkomunikasi atau ngobrol dengan Tuhan lewat doa. Berdoa kepada Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi dimanapun, kapanpun kalian mau berdoa, berdoalah. Yang Tuhan lihat adalah
sikap hati kalian ketika kalian berdoa. Kalian berdoa sungguh-sungguhkah atau main-main? Ya, jadi yang Tuhan lihat itu adalah hati, bukan ruangannya, bukan waktunya, ya. Yang penting ketika kalian berdoa, kalian harus berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selanjutnya kita melihat berdoa adalah bercakap-cakap dengan Allah seperti sahabat, teman, dan kita juga bisa menjadi mengadu kepada Tuhan. Kalian bisa curhat kepada Tuhan. Ketika kalian sedih, ketika kalian senang, kalian bisa curhat sama Tuhan. Kalian sampaikan itu kepada Tuhan lewat doa kalian kepada Tuhan. Kalau tadi kita melihat doa adalah nafas hidup, nah sebagai manusia pasti kita juga membutuhkan makanan dan minuman untuk bertumbuh. Jadi manusia itu selain membutuhkan nafas, mereka juga membutuhkan makanan. Nah begitu pula dalam kehidupan kerohanian kita. Selain kita butuh nafas, selain kita butuh doa, kita juga butuh makanan, yaitu firman Tuhan, ya. Dalam hal rohani kita juga membutuhkan makanan, yaitu firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Di mana kita bisa baca? Di Alkitab. Selanjutnya, firman Tuhan menuntun kita untuk bertumbuh secara rohani. Artinya bertumbuh, artinya kita menjadi bukan bertumbuh secara umur saja, bukan bertumbuh secara fisik kalian menjadi besar saja, tetapi iman kalian bertumbuh, ya. Keyakinan kalian kepada Tuhan bertumbuh, kepercayaan kalian kepada Tuhan bertumbuh. Firman Tuhan juga seperti pelita bagi kita, yaitu untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar. Kalau kita sudah menyimpang, kita sudah berdosa, kita sudah salah, firman Tuhan tuh kasih tahu, ya. Ketika kita baca firman, ketika kita dengar firman, firman Tuhan kembali mengarahkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, firman Tuhan menegur kita. Ketika kita sudah dalam kegelapan dosa, melakukan dosa, firman Tuhan menerangi untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah malas untuk buka firman Tuhan, untuk dengar firman Tuhan, untuk baca Alkitabnya setiap hari, ya, supaya kita dituntun Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan akan membuat dasar yang kuat dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, kalian itu akan kuat dan percaya. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan kalian bisa baca bagaimana cara Tuhan menjaga, bagaimana cara Tuhan bermujizat, bagaimana cara Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan manusia. Pokoknya apa yang Tuhan lakukan buat manusia yang baik, itu semua sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi ketika kalian baca, kalian menjadi yakin, kalian menjadi kuat, dan kalian menjadi semakin percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, kita melihat selain firman Tuhan itu bisa membuat dasar kita menjadi kuat dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita lihat lagi apa yang menjadi tujuan kita membaca firman, ya. Jadi orang yang suka membaca firman Tuhan itu hidupnya pasti dipenuhi rasa sukacita. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan itu ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Contoh, ketika Abraham mereka belum memiliki seorang anak bersama Sarah, ya. Tetapi ketika Abraham dengar firman Tuhan, Abraham dengar janji Tuhan, Abraham tidak sedih lagi, tapi Abraham punya pengharapan bahwa dia akan memiliki seorang anak dan dia menjadi sukacita. Jadi kalau kalian lagi sedih, lagi galau, jangan cari bacaan-bacaan yang lain. Jangan cari kesenangan dari dunia ini, tapi baca firman Tuhan supaya kalian menjadi kuat, ya. Membaca Alkitab ibarat kita makan bagi tubuh kita. Jadi kita akan merasa lapar jika kita tidak makan. Jadi jika kita tidak membaca Alkitab, jiwa kita akan kelaparan,
kurus dan mati secara rohani. Mati secara rohani itu apa? Terputusnya hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak percaya Tuhan, kita nggak yakin sama Tuhan, kita nggak berdoa sama Tuhan, kita nggak tahu janji-janji Tuhan. Akhirnya kita cari pertolongan kepada dunia. Tapi orang yang kuat dengan firman Tuhan, kuat berdoa, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti rohaninya juga akan kuat. Ketika ada masalah, dia tidak cari jalan sendiri, tapi cari lewat doa dan firman. Setelah kita membahas cara membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa dan firman, sekarang kita lihat yang selanjutnya adalah kita harus berpartisipasi aktif dalam pelayanan. Artinya kita ketika menghadiri ibadah di gereja itu adalah kehendak Allah bagi setiap orang percaya dan harus dijadikan kebiasaan. Ya, ada beberapa cara untuk kita terlibat dalam pelayanan. Contohnya mengumpulkan sumbangan atau donasi untuk misi gereja. Yang kedua, membersihkan lingkungan gereja. Itu juga jadi tanggung jawab kita. Jadi ke gereja bukan sembarang ke gereja, tapi harus juga membersihkan lingkungan. Ketiga, menggunakan talenta untuk menolong dan menghibur orang lain. Talentamu bernyanyi, layanilah dengan cara bernyanyi. Bisa main musik, layanilah dengan bermain musik. Membuat ibadah khusus untuk mendoakan orang sakit, menghibur yang berduka, atau merayakan hari ulang tahun. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para diaken atau para syamas. Selanjutnya, harus bisa menjadi relawan untuk kegiatan-kegiatan gerejawi. Nah, anak-anak remaja seperti kalian biasa sudah mulai diaktifkan untuk kegiatan-kegiatan gerejawi. Setelah kita aktif dalam pelayanan gereja, nah cara kita yang lain juga adalah bagaimana cara kita mengambil keputusan-keputusan dengan bijaksana. Jadi membuat keputusan-keputusan yang bijaksana itu untuk menolong membangun kebiasaan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, ada 4 kebajikan surgawi yang merupakan prinsip-prinsip moral yang dapat menolong kita untuk memilih keputusan yang bijaksana. Yang pertama adalah kesederhanaan. Nah, kalian bisa juga perhatikan di buku paket ya. Yang kedua adalah kesabaran. Yang ketiga, kerendah hatian. Yang keempat, kebaikan hati. Nah, dari poin-poin ini kalian bisa belajar. Ketika kalian mengambil keputusan, kalian harus memiliki sifat seperti ini. Harus ada kesederhanaan, harus ada kesabaran, harus rendah hati, tidak sombong ya. Harus memiliki kebaikan hati. Semua yang kita lakukan supaya kita bisa menunjukkan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan atau perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke anak-anak, ini penjelasan yang bisa berikan kepada kalian untuk bab yang ke-7. Nah, setelah ini kerjakan PS yang bisa diberikan kepada kalian dan baca catatan-catatan di bawahnya untuk batas waktu pengumpulan dan minggu depan kita akan menghadapi PH yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati.